banyak sekali Mas. Tidak hanya di Indonesia saja. Dunia itu ya? Di dunia. Badai terbesar terjadi di Taiwan. Ini terawangan. Taiwan, badai terbesar. Tahun ini Mas? Saya tidak bisa menentukan tahun berapa. Intinya di 2022 sampai 2024 awal, di mana manusia ini kudu nyelondoh, harus legowo, harus ikhlas. Mana yang tidak hakmu jangan diambil. Paling tidak bisa negosiasi dengan Tuhan. Karena apa? Banyak orang yang serakah, banyak orang yang ngawur di sini. Otomatis ada pertimbangan di situ. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat siang Mas Igor. Selamat siang Mas Indra. Sehat-sehat ya Mas ya? Sehat-sehat. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terjaga kondisi dan selalu negatif ya Mas. Gini Mas Tigor, saya hari ini sama Mas Aji dan kawan-kawan pengen mengulik terkait dengan yang lagi rame hari ini, lagi viral tentang seputar perang antara Rusia dan Ukraina. Ya, banyak orang ketakutan, bahkan Vladimir Putin memberikan statement kiamat itu urusan Tuhan. Tapi kalau negara Barat pengen kiamat itu urusan saya, wes sampai seperti itu. Bagaimana pandangan Mas Tigor terkait dengan perang Rusia Ukraina itu Mas? Itu masih pembuka. Masih pembuka. Masih pembuka. Kita flashback ke salah satu ramalan Sri Aji Joyoboyo, bahwa di situ nanti kalau kita menemukan tahun kembar, berarti ini kan tergolong kan 2022. Banyak sekali kendala dunia, terutama perang sanak, perang kadang. Saudara. Iya, perang saudara itu lebih ngeri. Karena di tahun ini pembuka, kemarin saya sempat menulis ada 8 negara yang ikut serta di situ. Kalau Ukraina dengan Rusia, nanti ada lagi hingga ke 8. Artinya 8 ini bisa 4 perang atau enggak 8 negara. Oke. Jadi Rusia dan Ukraina itu nanti akan meluas melebar ke negara-negara yang meluas. Artinya, dari lokasi tersebut ada lagi yang agak ke sini. Kalau dia dari peta, sini nanti juga kena imbas. Kita nggak ngerti ya, kalau bisa terawangan biar menjadi terawangan. Tapi yang kita memang mau ngapain, kita mau bisa apa gitu. So, yang sebelumnya saya sempat nyinggung masalah itu, ya kita memang terjadi di tahun ini. Berarti kalau banyak orang memberikan tesis bahwa perang dunia itu akan memang benar-benar terjadi, ya ini sebagai pembuka. Ya? Sebagai pembuka. Sebagai pembuka. Karena lebih ngeri lagi. Tuhan menguji dengan diadakan kemarin COVID-19 seperti apa. Sebelum berada di titik itu, manusia ini kuat enggak mentalnya? Manusia ini kuat enggak jiwanya? Apa yang bikin dia tidak kuat? Urusan duniawi sebenarnya. Oke. Tapi kalau kemudian gini Mas, tadi Mas Tigor sempat menyinggung tentang COVID-19 ya. Saya tuh terkadang heran ya, sosok Bill Gates yang termasuk orang terkaya di dunia ya, urutan keberapa, enggak urutan 1-2 kayaknya, sekarang udah bergeser. Dia itu bukan ilmuwan, bukan dokter, bukan saintis, tapi dia paham betul tentang dunia pandemi. Bahkan setelah kita COVID-19, Omikron, varian-varian itu, dia sekarang meramalkan lagi. Setelah pandemi COVID ini akan muncul pandemi baru lagi. Saya heran, dia itu nabi, malaikat, atau yang membuat virus atau gimana? Bukan, itulah bahwa manusia gini, pendidikan setinggi apapun pendidikannya, jabatannya setinggi apapun, kalau dia nalarnya minus, dia tidak akan pernah berfungsi. Nah, orang yang seperti itu tidak tahu dia dari kalangan apa, tidak tahu dari
lulusan apa, kalau nalarnya dia main, otomatis ada info tentang apa yang dia lihat. Suatu contoh, ketika kita menanam biji, ini biji. Kalau kita pakai ilmunya biologi, kita harus memilih biji mana yang unggul. Harus kita tanam di apa, pakai media apa, media tanah apa atau media lainnya, misalnya non organik gitu. Setelah biji ini tumbuh, jadilah di situ tunas hingga sampai batang, hingga sampai buah. Nah, ini kalau prinsipnya prinsip biologi. Tapi kalau prinsipnya orang nalar, senadan biji, kalau kualitas bijinya bagus, ndak usah kita taruh tanah, ndak usah kita taruh kapas, ndak usah kita taruh media apapun, kita diamkan aja, tunas itu akan tumbuh. Itu nalar. Nah, sama dengan orang-orang seperti itu, nggak dijaminkan, nggak dipatokkan dengan ilmunya seperti apa kalau nalarnya main. Logikanya apa? Corona itu dari dulu memang ada, tapi kenapa kok gonggongnya akhir-akhir tahun ini? Corona, E. coli juga ada, bahkan virus-virus yang lainnya, tapi kenapa kok gongnya sampai seperti ini? Nalarnya apa? Banyak orang beledru. Covid ada, Corona ada, orang beledru lebih ada lagi. Sering toh saya di channel-channel sebelumnya saya pernah menyampaikan, orang yang memanfaatkan situasi itu banyak sekali. Kita mau dipaksa seperti apa lagi? Ya ikutin aja. Iya. Nah, tapi gini Mas, saya melihat penderitaan yang dirasakan orang-orang bawah itu ya. Mereka nggak bisa dapat bantuan kalau nggak mau vaksin. Sementara sudah divaksin juga tidak menjadi jaminan bisa lulus dari serangan virus ya. Seolah-olah ada kesan masyarakat Indonesia ini pokoknya disuruh beli vaksin, terus mereka yang untung begitu. Nah, ini kapan berakhirnya kira-kira? Muncul pertanyaan itu, kapan kita bisa lepas dari penderitaan kolosal ini? Jawabannya akan bertemu di 2026. Dulu saya pernah berbicara, kapan COVID-19 akan hilang? Saya jawabnya sekitar 2026. Nah, sekarang kita berpikir, hilang virusnya apa ketahuan semuanya? Ketahuan apa? Cara-caranya. Orang-orang yang bermain di situ siapa aja? Dengan adanya vaksin, dengan adanya yang lainnya, buktinya apa? Memang kasusnya agak menurun, walaupun itu tidak jamin. Ada tapinya, nanti lihat aja. Artinya karma itu berlaku betul bagi buat para siapapun. Mafia juga ada. Ya. Jangankan COVID, mafia tanah, mafia trading pun juga banyak. Seperti yang kemarin juga ada toh. Ya, inisial IK itu ya. Iya, maka pesan saya nggak usah lihat orang dari luarnya aja. Orang yang jenengan lihat ini sukses dan sebagainya belum tentu. Contohnya yang lagi hits dengan sebutan crazy rich dan sebagainya. Betul. Ternyata apa? Banyak kasus yang dilakukan. Tidak usah mengumbar kekayaan. Nah, berarti kayak tayangan-tayangan di televisi yang lagi masif itu Mas, crazy rich ya, itu merupakan apa ya? Presiden buruk contoh bagi generasi muda nggak kira-kira pamer kekayaan seperti itu? Bukan seperti itu. Kalau dikatakan buruk dan tidaknya kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri. Nah, kadang orang ini melihat situasinya yang salah. Aku harus bisa seperti dia. Bisnisnya dia apa? Kita ikuti. Nah, akhirnya apa? Kita nggak ngerti. Kita salah masuk. Kita disiapkan lahan, kita nggak ngerti lahan itu lahan apa, kita langsung masuk. Apa yang ada di pikirannya? Aku harus sukses seperti dia, belum tentu. Banyak kok kasus-kasus yang nantinya kebongkar. Ikut bisnis ini, ikut bisnis itu, agar seperti dia. Ternyata yang kesandung siapa? Pesan saya buat masyarakat, ya udahlah, kerja yang wajar-wajarnya aja. Kerja yang wajar-wajar. Iya, yang wajar-wajar aja, yang santai aja, jangan yang logis. Yang logis. Jangan kemerungsung karena pengen cepet kaya. Gitu. Iya. Karena orang yang kita anggap kaya, sukses, ternyata di balik itu ada borok. Beda lagi. Iya, ya. Walaupun tidak semuanya, mungkin hanya tidak semuanya orang seperti itu. Dari 100% mungkin 10%. Kita harus pintar-pintar milahnya seperti apa dan kemana. Gitu. Iya. Jadi nasihat Mas Tigor terkait yang ikut kayak trading binomo segala macam itu apa berarti?
Kalau itu sebenarnya hak mereka, walaupun itu pengen dilakukan ya monggo kerso. Intinya tetap ada patokan buat diri Anda masing-masing. Sekiranya itu menguntungkan dengan nyata ya sudah lakuin. Kalau memang enggak atau ya sudah enggak usah. Oke, Mas. Sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin ngulas yang di awal tadi, efek serangan atau perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara sekarang Ukraina sudah gabung ke Uni Eropa dan lain sebagainya. Indonesia kena efek gak kira-kira? Kena. Kena. Banyak capung berterbangan, banyak burung berterbangan di atas api nantinya. Ini perumpamaan, ini hanya filsafat, terserah. Setiap individu mempunyai arti yang berbeda. Analoginya begitu ya, perumpamaannya begitu. Banyak capung berterbangan, banyak burung berterbangan, serangga berterbangan di atas api. Api itu tidak akan pernah bisa muncul tanpa ada orang yang nyalain. Tidak akan pernah bisa. Nah, pesan saya, jangan sekali-kali api ini terlalu gede. Kalau api ini kecil, mungkin kita bisa pakai api ini untuk apa. Tapi kalau gede ya musibah buat kalian semua. Gitu. Iya. Oke, ini sekarang yang lagi rame di orang pada penasaran Mas terkait dengan presiden 3 periode. Jadi 2024 Pilpres ditunda lagi dikaitkan dengan sebuah bencana yang besar. Bencana yang besar yang katanya menakutkan, ya. Ini kira-kira bakal terjadi sebelum pelaksanaan Pilpres ataukah pasca pelaksanaan Pilpres, yang asumsinya jika kemudian bencana itu terjadi sebelum Pilpres, maka kemungkinan pelaksanaan Pilpresnya bisa ditunda. Bagaimana visi Mas Tigor? Ini bencana apa dulu? Bencana alam apa bencana yang dibikin manusia? Kalau bencana alam, saya mengatakan iya. Walaupun bencana semuanya ini yang ngatur Tuhan. Kita manusia tidak ada haknya apapun, tapi kadang kita manusia dikasih kayak ini loh, firasat, penglihatan kita harus apa. Banyak sekali ya Mas. Tidak hanya di Indonesia saja. Dunia itu ya? Di dunia. Badai terbesar terjadi di Taiwan. Ini Terawangan. Taiwan, badai terbesar. Tahun ini Mas? Saya tidak bisa menentukan tahun berapa. Intinya di 2022 sampai 2024 awal, di mana manusia ini kudu nyelondoh. Harus legowo, harus ikhlas. Mana yang tidak hakmu jangan diambil. Paling tidak bisa negosiasi dengan Tuhan. Karena apa? Banyak orang yang serakah, banyak orang yang ngawur di sini. Otomatis ada pertimbangan di situ. Jadi kenapa saya tanyakan itu? Karena salah satu alasan yang cukup rasional jika kemudian ingin menunda pelaksanaan Pilpres adalah ada dua. Barangkali terjadi perang yang sangat luar biasa. Yang kedua, bencana alam yang sangat menakutkan dan membuat perekonomian menjadi lemah tak berdaya begitu. Nah, kalau tadi Mas Tigor sempat menyinggung tentang bencana buatan manusia, apakah itu juga akan terjadi sebelum pelaksanaan Pilpres itu? Ada. Dan ini sudah contoh, ya? Ini contoh. Bendungan yang seharusnya dikunci tiba-tiba dibuka. Apa yang terjadi? Banjir. Untuk apa? Untuk kacau, biar bikin kacau. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya. Bendungan semua dibuka. Akhirnya apa ya? Bandang toh. Berarti 2022 ini tahun paling ugal-ugalan. Ugal-ugalan, ndak peduli bahaya, jangankan bahaya bagi orang lain, bahaya bagi dirinya sendiri pun mereka tidak peduli. Intinya yang di nomor satu kan adalah mereka untung, mereka bisa gelap mata, gelap hati, nekat. Itu. Okay. Ini contoh satu, bendungan, belum yang lain. Masih ada contoh-contoh ya? Masih ada. Gini Mas, akhir-akhir ini barangkali Mas Tigor juga paling mengamati lah yang lagi tren di medsos, di berita-berita media mainstream begitu, tentang banyaknya orang-orang yang sudah mendapatkan predikat dari menjadi seorang ulama, seorang pendakwah, seorang ustadz, tapi justru pikiran-pikirannya, statement-statementnya malah bertentangan dengan nilai-nilai kearifan Nusantara. Sebut saja misalnya sungkem diharamkan, terus wayang diharamkan gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam
otak orang-orang seperti itu, Mas? Gini loh, tidak usah mengurusi haramnya seseorang kalau harammu sendiri kamu belum paham. Tidak usah mengurusi kafirnya seseorang jika kafirmu sendiri kamu belum paham. Sekarang gini, sejatinya wayang kok bisa ada di kita gara-gara apa? Tidak ada wayang, agama Islam tidak akan pernah ada di Jawa. Terbukti dari apa? Memang wayang cara dakwahnya Sunan Kalijaga. Emang wayang apa toh yang terjadi? Apakah wayang sebagai pengecoh? Bukan. Wayang ini kebanyakan cerita-cerita yang dimana ini akan terjadi di dalam dunia. Sekarang aja sembahyang, gendang sembahyang. Apa toh kata sembahyang? Sembah marang sang yang apa Tuhan? Tidak ada bahasa Arab sembahyang. Ada ndak? Ya. Kita punya budaya, siapapun tidak akan pernah bisa. Banyak budaya-budaya yang tergerus. Wayang beber sudah digerus, tiban sudah digerus. Sekarang kalau ada orang ngomong tiban ini bla 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 bla. Sekarang apa? Ritual tiban sejatinya memohon kepada Sang Pencipta alam agar diturunkan hujan. Kalau orang mengatakan tiban ini haram, berarti mereka yang otaknya yang bermasalah. Mereka tidak paham apa itu. Banyak tarian-tarian, saya pun sendiri juga penari, saya sendiri pun juga suka seni. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa orang berseni harus melakukan kejahatan, tidak ada. Itu loh. Jadi jangan dibikin ambiar, jangan dibikin suatu masalah. Mainkan otaknya. Saya sudah bilang, sebesar apapun ilmu keagamaanmu, kalau kamu tidak memiliki rasa sosial yang tinggi, ambiar, selesai. Dan sebaliknya, orang sosialnya oke lah, sumbang sana, sumbang sini, agamanya minus. Apa yang terjadi? Kesombongan. Kamu tak sumbang sekian, sebut nama aku nanti atas nama sekian. Jadinya apa? Kesombongan. Karena apa? Dia sosialisasinya tanpa didasari agama. Orang yang didasari agama tanpa sosialisasi ya seperti itu. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghujat. Kita harus ngerti kualitas kepribadian orang-orang kita itu seperti apa. Orang kalau diajak ngomong bener, dia percaya langsung bener. Diajak ngomong salah, percaya kalau ini salah, tanpa mereka paham ini apa, tujuannya apa. Sekarang harus bisa ngerti, buat siapapun yang mengatakan wayang ini haram, yang haram itu apa? Yang dipermasalahkan apa? Oke. Siapa yang bisa jawab? Yang dimasalahkan apa?